Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dari rumah masing-masing di room kajian daring pimpinan cabang Muhammadiyah Kanopan. Insyaallah nanti pemateri pesan dari Prof. Imam Robandi. Insyaallah kita berharap kita dapat mengikuti dan jaringan lancar sehingga pesan-pesan ini bisa memberi kita nanti insyaallah semacam motivasi dan inspirasi. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini itu Ustadz Bunaya kepada Ustadz silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bunaya yang sudah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga apa yang dibacakan meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kita langsung kepada pemateri, yaitu sebagai narasumber kita itu Ustadz Rudi Chandra Simbolon, SEI MM. Pada malam hari ini akan memaparkan tentang sekitar masih di bidang pendidikan dan dikaitkan nanti bagaimana upaya-upaya agar amal usaha pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah bisa tumbuh dengan baik. Lanjutnya kepada Al-Ustadz, waktu kami serahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan yang Dia berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, maka niscaya aku akan menambah daripada rezekiku yang lain kepadamu. Jikalau engkau tidak pandai bersyukur kepada aku, maka inna azabi lasyadid. Sungguh ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Bisa saja Allah mencabut rezeki ataupun nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, dan akan diberikannya kepada kita sanksi, berbagai hukuman, apakah itu musibah, sakit, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, hadirin jamaah KDSM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan syariat agama Islam ini. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui KDSM ini juga seraya kita spirit 12 Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita nanti menjadi umat Islam yang selalu istiqomah menjalankan syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita kelak nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah KDSM pimpinan cabang Muhammadiyah Aik Kanopan Part 34 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Aik Kanopan, mulai dari ketua sampai dengan jajarannya. Kemudian begitu juga dengan Bapak Ibu Majelis Dikdasmen PCM Aik Kanopan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Mak Dahlan, Bapak Haji Lahuddin Nur Harahap. Kemudian juga yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Aik Kanopan Barat, Bapak Haji Ilyas Harahap. Kemudian juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu hadirin, ya, Bapak Ibu guru
SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan SD Muhsaka Labura, yang insya Allah semuanya kita yang mengikuti kajian daring ini ataupun kajian KDSM part ke-34 ini, insya Allah kita hamba-hamba yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini lagi-lagi memang Pak Lahuddin Nur ini kita juluki sebagai ahli tunjuk. Tadi tanpa disengaja memang karena pemateri kosong, ya kan? Begitu tadi disampaikan beliau saat kunjungan tadi melihat rapat koordinasi kepala sekolah tadi yang diundang oleh Majelis Dikdasmen PCM Kanopan, bertempat tadi di MIM TD Bolon ya. Nah, di situ kita juga tadi berhadir ke salah satu warga Muhammadiyah di rumah beliau, Pak Ade ya, salah satu wali siswa kita juga di SD Muhammadiyah 1 Kanopan. Nah, disitulah maka tadi disampaikan oleh Ustadz Lahuddin Nur sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Nah, insya Allah saya pun tadi agak bingung juga mencari apa materi yang mau disampaikan yang menarik, ya kan? Nah, saya teringat memang salah satu role model saya adalah Bapak Profesor Doktor ya Imam Robandi. Jadi saya buka-buka materinya masih ada tertinggal di laptop. Jadi inilah mudah-mudahan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu beberapa pesan-pesan beliau pada saat itu kami 2017 yang lalu, berarti berkisar kurang lebih 4 tahun yang sudah lalu ya. Di situ kami ada yang berhadir pada kesempatan itu mendampingi anak-anak pada student exchange, Bapak pimpinan cabang ya, Bapak Haji Aminurlah, kemudian juga masa itu Bapak Haji Ilyas Harahap sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kanopan, kemudian juga saya dan Miss Julie di situ sebagai pendamping untuk kegiatan student exchange. Jadi alhamdulillah kita berempat di situ terus menggawangi anak-anak kita pada student exchange di tahun 2017 yang lalu. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya share screen ya untuk kajian kita malam ini. Tema kita pada malam hari ini adalah pesan-pesan daripada ayahanda kita, Profesor Dr. Imam Robandi. Jadi ini sudah saya siapkan juga memang. Nampak apa ya? Bisa nampak Pak? Nampak. Alhamdulillah. Betul. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebelum nanti masuk pesan-pesan dari ayahanda kita Prof. Imam Robandi yang saya simpulkan pada kesempatan kali itu, di sini perjalanan student exchange SD Muhsaka di tahun 2017 itu pertama sekali kita mulai ya tanggal 28 Maret 2017 itu masih berada di SD Muhammadiyah 1 Kanopan. Kita yakin dan percaya kita dilepas macam rombongan haji ya malam-malam. Kemudian kita bergerak malam itu langsung ke Kuala Namu tanggal 28. Jadi tanggal 29-nya langsung berangkat kita. Mendaratlah kita di Juanda, Surabaya.
Halo? Bisa dengarkan, Pak? Halo, Pak? Bisa, Pak. Lanjut Bisa, Pak. Pak. Ini Oke, Kak, jelas. alhamdulillah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke. Dengar Terima Ustaz. kasih. Oke. Jadi malam itu kita langsung bergerak ya. Jadi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sampai kita di Surabaya masa itu. Jadi kita kurang lebih 5 hari kita di Surabaya. Jadi setelah 5 hari di Surabaya baru menuju ke Bandung, ya kan? Di Surabaya nama sekolah yang kita tuju adalah SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, ya kan? Yang gedungnya itu ya sudah bertaraf nasional lah. Kalau untuk ditandingkan secara taraf internasional mungkin ya untuk nasional sudah cukup lah, sudah cukup sangat membanggakan. Setelah kita 5 hari di sana, berbagai ilmu kita borong, sangat banyak sekali kita bawa ilmu. Lalu setelah itu kita bergerak ke SD Muhammadiyah Antapani Bandung, SD Muhammadiyah 7 ya, 7 di sini namanya, SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung. Di situ kita sekitar 4 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Di sini juga ada nanti namanya Bapak Kepala Sekolah itu adalah Bapak Iwan Kurniawan, MPD, ya kan? Begitu juga. Nah, ini semua kepala-kepala sekolahnya ini adalah hasil branding dari Bapak Imam Robandi, termasuk kepala sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang ini adalah masa itu Bapak Edi, ya, Edi Susanto. Kemudian juga setelah kami di Bandung masuk ke Jakarta tanggal 9 sampai tanggal 14. Kami di sini naik Citylink juga ini, naik Citylink dari Bandung bertolak ke Jakarta. Nah, di situ juga kami berkisar sekitar 4 hari menuju 5 hari lah baru kita pulang ke Medan ataupun ke Kanopan. Jadi itu sedikit sebagai pengantar Bapak Ibu. Jadi di sini perjalanan student exchange itu kata pesan-pesan daripada orang-orang yang memberikan inspirasi pada saat itu ke kita adalah tidak boleh kita duduk mendengarkan nasihat ataupun tidak boleh kita meminta sebuah ilmu kepada seseorang kalau kita tidak mencatat. Nah, dengan semangat literasi ataupun mencatat itu, maka saya catat ini di PowerPoint. Kalau mungkin ini tidak saya catat, mungkin ini ilmu itu akan pergi, hilang dia, lupa. Karena al-insanu makanul khata'. Karena manusia itu adalah makomnya ataupun tempatnya lupa. Maka kita sering diingatkan dari sebuah ayat kita untuk mengingatkan di antara kebaikan di antara kita sekalian. Jadi materi ini sengaja saya catatkan karena saya rasa mungkin hanya ini saya untuk berjumpa orang-orang hebat seperti orang-orang yang di Surabaya ini, di Bandung dan di Jakarta. Jadi pada saat itu saya sempatkan untuk meresume. Jadi saya satu buku itu penuh saya catatin tahap steno lah, tulisan-tulisan kecil saya tulis, ya kan? Saya tulis, lalu saya rangkum. Nah, ini juga sudah pernah saya sampaikan di depan rekan-rekan saya di SD Muhammadiyah 1 Aik Kanopan pada masa setelah pulang, tanggal seminggu setelah pulang kita diminta laporan lah dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal-hal penting apa yang didapatkan selama perjalanan student exchange itu. Nah, masuk kita ke slide kedua. Di sini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sekolah terkenal di Aik Kanopan itu apa saja katanya sama saya kemarin itu. Nah, saya rumuskan lah ini. Hasanuddin, Yosef ataupun Katolik, Al-Falah, SD Negeri, SD Musaka, dan SD swasta lainnya. Ya kan? Inilah
sekilas info untuk memetakan bagaimana nanti konsep-konsep di pendidikan untuk menang di medan perang lah, kira-kira seperti itu. Jadi sekilas info Bapak juga harus petakan siapa-siapa saja sekolah yang terkenal di AEK Kanopan. Jadi nama-nama sekolah inilah yang menurut saya yang menjadi acuan kita. Hasanuddin, Yosef, Al-Falah, SD Negeri, SD Musaka, dan SD swasta lainnya. Ya kan, salah satunya SD kita lah. Kemudian disampaikan oleh Bapak Edi Susanto, MPD, untuk kemajuan sekolah yang dibutuhkan adalah yang pertama kerja keras. Ya kan, kerja keras mulai dari seluruh pemangku kepentingan, pimpinan cabang, majelis dikdasmen, dan seluruh pelaksana amal usaha, yaitu mulai dari bapak kepala sekolahnya ataupun ibu kepala sekolahnya sampai kepada tenaga pendidiknya harus memiliki semangat yang kerja kerasnya itu luar biasa. Kemudian disampaikan juga adalah kerja cerdas. Nah, kerja cerdas. Kerja cerdas ini adalah membuat sebuah langkah-langkah apa saja target-target yang terdekat, sedang, dan yang jauh, ya kan? Apa-apa saja kerja-kerja harian yang harus dituntaskan dalam waktu dekat, apa juga target-target kerja kita di mingguan, bulanan, dan tahunan, harus itu semua dirangkumkan supaya kita masuk kepada kategori kerja itu kerja yang cerdas gitu. Apa yang bisa kita tuntaskan dalam waktu dekat itu harus diselesaikan. Nah, apa saja yang sudah diplanningkan dengan jauh hari, maka kita harus punya strategi untuk menggapai itu gitu. Kemudian masuk kita ke kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas ini bukan berarti kita tidak dibayar. Di sini disampaikan Bapak Edi Susanto adalah kerja ikhlas ini berkaitan juga yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Asbin kemarin, yang pemateri kita kemarin, ya. Jadi kerja ikhlas di sini adalah memang setiap pemangku kepentingan di sekolah itu, baik dari pimpinan cabang, majelis dikdasmen ataupun pelaku amal usaha itu sendiri harus memiliki ruh-ruh keikhlasan ini. Karena ruhul a'mal ikhlasun. Ruh daripada setiap pekerjaan itu adalah ikhlas. Kita tanda kutip ataupun yang perlu kita garis bawahi adalah ikhlas itu bukan berarti gratis gitu loh. Lebih daripada itu, kalau kemampuan daripada lembaga ataupun instansi kita sesuai yang sudah kita dipatokkan sekolah, nah lebih daripada itu maka ruh keikhlasan harus kita timbulkan supaya tidak datang yang namanya mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya, karena akan mengkuras pikiran, tenaga, dan mengkuras pahala kita. Karena tidak ada artinya kita untuk saling mengeluh, karena kita sudah tetapkan diri kita adalah sebagai pelaku amal usaha di SD Muhammadiyah 1 AEK Kanopan maupun di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, yang disampaikan Bapak Edi Susanto masa itu kepada saya adalah kerja ikhlas ini adalah setelah kita mendapatkan tugas ataupun kewajiban dari sekolah, semaksimal mungkin kita harus laksanakan dengan baik dan kita keluarkan ataupun kita hadirkan nilai-nilai keikhlasan dalam setiap pekerjaan kita tersebut. Kemudian masuk kita di sini membangun persepsi, menumbuhkan motivasi. Itu adalah sebuah tagline. Kemudian berbicara pendidikan itu tidak lepas dari satu strategi, Bapak Ibu, strategi, ya.
Kemudian inovasi, di sini ada sebuah penjelasan, bidang pendidikan, bidang ekstrakurikuler dan manajemen harus diinovasi terus, ya kan? Bahkan nanti katanya semua akan musnah kecuali inovasi, ya kan? Sekarang ini sudah banyak kita lihat yang dulu menggunakan karyawan yang begitu beribu-ribu, ya kan? Sekarang sudah pemangkasan karena ada sudah teknologi-teknologi yang lebih memudahkan kita. Maka orang-orang yang selalu berinovasi, dia tidak akan pernah yang namanya tergilas oleh waktu ataupun tergilas oleh zaman. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan, kita harus berinovasi di bidang pendidikan itu sendiri. Kemudian di bidang ekstrakurikuler dan manajemen sekolahnya. Kemudian masuk kita juga kreativitas. Kita sebagai pelaksana ataupun katakanlah di sini guru, kita juga harus memiliki kreativitas. Jadi kreativitas ini adalah kalau kita diberikan yang namanya sebuah tugas ataupun tanggung jawab yang sudah ditetapkan oleh sekolah sebagai wali kelas, kaur ismuba, kaur kesiswaan, kaur kurikulum, lepas daripada itu kita harus memiliki kreativitas untuk menciptakan pencapaian-pencapaian yang lebih mudah begitu. Jadi kita harus memiliki kreativitas untuk menggapai sebuah tujuan itu supaya lebih baik dan mudah. Kemudian juga di sini disampaikan kita harus senantiasa imitasi. Imitasi ini adalah apa ya imitasi ya? ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Namun perlu kita ketahui bahwa imitasi ini tidak pernah berkibar di atas produk yang inovatif. Nah, kita harus lebih mengkedepankan inovatif daripada imitasi. Nah, karena kita selalu berinovasi-inovasi, maka sedikit di bawah level daripada imitasi. Jadi inovasi itu masih level paling sedikit lebih tinggi. Kemudian kita juga harus berbicara tentang pendidikan, kita harus berbicara tentang loyalitas. Kalau kita tidak memiliki loyalitas, kita hanya cenderung menyelesaikan tugas-tugas kewajiban kita saja, maka kita belum lagi disebut menjadi guru-guru yang hebat ataupun pemangku kepentingan yang hebat di dunia pendidikan. Karena loyalitas itu di atas segalanya. Mana mungkin ditetapkan sebuah peraturan, orang-orang yang melebihkan waktunya, melebihkan pemikirannya. Nah, inilah nanti orang-orang yang menjadi mendapat kebaikan di luar-luar yang kita tidak pernah duga-duga. Di atas loyalitas yang kita laksanakan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di setiap harinya. Sebagai contoh katanya di sini adalah mau capek. Ya kan, mau capek. Kalau tidak mau capek, berarti nggak ada ini semua A, B, C, D, E ini. Kemudian di situ disampaikan oleh Pak Edi masa itu, ini masih Pak Edi nih, nanti terakhir baru Prof. Imam Robandi, Allah akan mengganti itu lebih dari yang kau duga. Nah, bila kita pelaksana amal usaha di Muhammadiyah, memiliki strategi, inovasi, kreativitas, imitasi, dan loyalitas yang begitu baik, maka Allah akan mengganti itu lebih dari yang kau duga. Kita jangan selalu terpatok kepada amprah gaji yang selalu kita terima pada setiap bulannya ataupun di awal bulan. Maka untuk itu Bapak Ibu, kembali kita mengingatkan, karena Allah akan mengganti kita, kinerja kita itu, loyalitas kita itu, inovasi kita itu, strategi-strategi yang kita buat itu dengan mengganti lebih daripada yang kita duga-duga. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga Pak Edi mengatakan penting sekali literasi diterapkan di sekolah.
Jadi di situ di Pucang itu disampaikan bahwa literasi adalah garda terdepan katanya. Kenapa literasi menjadi penting? Yang pertama, keberhasilan seorang siswa di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan literasi mereka. Jadi untuk itu mengingatkan kita Bapak Ibu, keberhasilan seorang siswa kita, bagaimana dia berbicara di depan public speaking, di depan orang banyak, kalau dia tidak mampu untuk membaca, menulis dan lain sebagainya. Jadi keberhasilan seorang siswa itu sangat penting, sangat ditentukan oleh kemampuan literasi dia, literasi mereka. Kemudian kenapa literasi itu menjadi penting? Karena literasi itu sendiri membentuk perkembangan kecerdasan anak. Dengan dia aktif menulis, dengan aktif membaca, maka dengan sendirinya itu membentuk perkembangan kecerdasan anak. Dia akan bisa menginspirasi, dia akan bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik kalau banyak membaca buku. Kemudian di sini diselipkan juga yang menjadi tugas sekolah dan guru itu apa? Yang pertama itu adalah untuk menyukseskan literasi itu, ya sekolah ataupun guru menyediakan buku-buku bacaan. Menyediakan buku-buku bacaan. Kemudian yang kedua, anak-anak itu memfasilitasi minat baca anak. Dengan itu tadilah, dengan apa yang bisa kita buat memfasilitasi minat baca anak? Apakah perpustakaan yang nyaman? Apakah sudut baca yang nyaman di setiap kelas? Apakah setiap minggu ada program reading, morning reading itu? Apakah menghadirkan yang namanya perpustakaan daerah membawa bukunya itu ke mobil perpustakaan daerah yang keliling itu setiap minggunya ke sekolah? Intinya adalah tugas sekolah ataupun guru itu untuk memfasilitasi minat baca anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak terlupa adalah tugas guru itu memotivasi anak untuk bagaimana literasi itu bisa terserap dengan baik oleh anak-anak kita semua. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga dibahas kemarin itu bagaimana cara mengembangkan sekolah. Nah, berulang kali Dr. Ipan juga menyampaikan kepada kita pada kajian-kajian sebelumnya, ini tidak barang baru lagi nih. Bagaimana kita mengembangkan sekolah dengan ada 4 cara, ya kan? Yaitu analisis SWOT, ya kan? S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunities, T-nya itu ada threat, ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana kekuatan sekolah kita, ya kan? Orang-orang yang mengetahui kekuatannya, maka dia akan bisa menempatkan kekuatannya itu untuk melemahkan lawan-lawan ataupun sekolah-sekolah yang ada di sekeliling ataupun di seputaran sekolah dia, ya kan? Apakah itu kekuatannya gurunya semuanya sudah SPD, guru-gurunya semua memiliki IT yang baik, kemudian juga guru-gurunya juga beberapa orang aktif berbahasa Inggris, aktif berbahasa Arab, kemudian juga tahfiznya juga sangat unggul. Nah, ini kekuatan-kekuatan ini akan bisa merobohkan sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kita itu. Kemudian juga kita harus mengetahui kelemahan kita. Kelemahan ini kita ketahui harus menjadi evaluasi bagi kita. Nah, dengan kelemahan yang sudah kita temukan, bagaimana supaya tidak lemah, bagaimana supaya jadi kuat, maka ada sebuah di ilmu ekonomi, kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini dia, ya kan? Kita harus juga mempetakan apa saja menjadi kelemahan kita, bila memungkinkan kelemahan kita itu menjadi kekuatan bagi sekolah kita. Kemudian juga yang ketiga adalah peluang. Berkaitan tentang pengembangan sekolah, kita harus melihat peluang-peluang yang cepat. Di sini
mungkin terkhusus kepada pemangku kepentingan, baik itu pimpinan cabang, baik itu majelis ataupun kepala sekolah, harus bisa melihat, menduga ataupun memprediksi lah ya, memprediksi peluang-peluang apa yang bisa kita capai di tahun-tahun yang akan datang. Kita harus agresif, cepat bertindak, cepat melangkah, dan cepat mengambil sebuah keputusan. Kemudian di sini juga ancaman apa yang akan timbul di sekolah kita, itu juga harus kita petakan, sehingga dari analisis SWOT ini akan menghasilkan strategi yang handal dalam pengembangan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dan insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini saya ingin berbicara tentang yang perlu untuk promosi sekolah. Apa itu? Wartawan. Nah, ini kita memang sedikit agak tabu lah ya, tabu di AIK Kanopan ini. Padahal yang saya tahu, wartawan itu di sekolah kita, wali murid pun ada wartawan, ya kan? Namun inilah yang perlu untuk promosi sekolah. Harusnya wartawan memang kita gandeng untuk melakukan promosi sekolah yang kita bina lah, ya kan? Masa itu kalau tidak salah saya, Pak Edi Susanto menyampaikan kepada saya, itu untuk menaikkan berita di media massa, itu ada anggarannya di RAPBS yang dibuat oleh sekolah, yang dirumuskan dalam rapat sekolah itu untuk mengalokasikan dana kepada kalau ada nanti kegiatan-kegiatan sekolah, agar memanggil wartawan dan meliput berita ini supaya dinaikkan tagline yang paling besar di satu media massa yang ada di daerah tersebut. Maka ini mungkin kedepannya menjadi evaluasi bagi kita, ya kan? Apa yang perlu menjadi promosi sekolah kita? Yang pertama yaitu wartawan. Kemudian yang kedua adalah media elektronik, FB, IG, WA, Twitter, ataupun web, ya kan? Jadi ini sudah kita konsen di sini, ya kan? Kita lebih bergerak di FB, IG ataupun WA, ya kan, yang selalu kita tebarkan berita-berita promosi sekolah kita, apakah itu prestasi anak, apakah kegiatan-kegiatan anak, apakah kunjungan-kunjungan belajar dan lain sebagainya. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini adalah Dinas Pendidikan ataupun Depak. Tidak bisa kita menutup kemungkinan ataupun menutup pintu. Kita harus libatkan lembaga pendidikan. Apakah percepatan NUPTK, apakah percepatan izin operasional sekolah, apakah yang namanya pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan dan lain sebagainya, harus kita libatkan yang namanya lembaga pendidikan ataupun dinas pendidikan di satu kabupaten tersebut. Kemudian masuk juga kita lembaga pemerintahan. Nah, seperti kita ke kantor-kantor, kantor camat, kantor lurah dan lain sebagainya, kantor bupati, kantor-kantor instansi yang lain. Ini sudah kita, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian juga di sini pasang banner. Kemudian pasang banner, baliho besar dengan kata-kata yang pendek dan jelas, ya kan? Di sini memang sangat-sangat berpengaruh lah mungkin ya. Kemudian adakan MOU dengan TK. Nah, ini mungkin karena SD kemarin tuh kami yang datang, adakan MOU dengan TK katanya. Kemudian undang anak TK melihat kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di sekolah. Kemudian yang ke-8, tingkatkan networking ke semua pihak. Nah, ini perlu ini. Ya kan, tingkatkan networking ke semua pihak. Apakah itu kepala sekolah membangun komunikasi dengan dinas pendidikan, dengan warung kopi, dengan segala macam lah. Maka di sini tingkatkan networking ke semua pihak. Supaya nanti akan perlu ini untuk promosi sekolah. Kemudian yang ke-9 adalah bentuk paguyuban dengan wali murid dan adakan pengajian bulanan. Nah, dengan di sini mungkin kita akan menjaga yang namanya nasabah kita. Wali murid itu kan ibaratkan nasabah.
kita jalin komunikasi yang baik. Apakah itu kita bentuk paguyuban dan kita lakukan pengajian-pengajian bulanan supaya tetap terawat komunikasi yang baik kepada seluruh wali-wali siswa kita. Nah, itu semua berdampak nanti kepada promosi sekolah, ya kan? Kemudian motivasi dan nasihat disampaikan pada tanggal 3 Maret 2017 masa itu oleh Bapak Edi Susanto. Edi Susanto ini adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang. Pak Edi Susanto ini adalah salah satu kepala sekolah yang sangat berprestasi di Jawa Timur. Jadi dia sampaikan begini, prestasi akan menghasilkan prestasi. Maksudnya bagaimana Pak? Prestasi akan menghasilkan prestasi, saya sampaikan begitu sama beliau. Ini malam-malam ini disampaikan kepada kami. Ya kan? Malam itu kami di emperan makan nasi rawon, ya kan? Prestasi akan menghasilkan prestasi, maksudnya Pak Rudi adalah kalau kau sekali berprestasi, maka dengan prestasi itu nanti insya Allah akan menghasilkan prestasi-prestasi lainnya. Insya Allah kau akan dilirik dengan yang lain, prestasi-prestasi yang lain. Oh gitu maksud prestasi akan menghasilkan prestasi, saya pikir. Alhamdulillah, kemudian juga beliau juga menyampaikan bahwa hari ini kami menjadi pembaca, katanya. Ke depan kami menjadi leader. Nah, jadi kita di sini, baik itu siswa maupun guru, hari ini kita dimotivasi oleh Bapak Edi untuk selalu membaca buku, selalu membaca, yaitu untuk kedepannya kita memang disiapkan menjadi leader. Apakah leader ini kan pemimpin? Apakah itu pemimpin bagi anak-anak kita? Apakah kita akan pemimpin di sekolah itu? Apakah kita menjadi pemimpin di masyarakat luas yang ada di seputaran rumah kita dan lain sebagainya. Nah, maka motivasi ataupun nasihat ini hari ini memang kita menjadi pembaca. Ke depan kita next kita menjadi leader. Untuk itu menjadi sekolah hebat, yang pertama dia sampaikan juga adalah manajemen harus baik, tata dengan baik, ya kan? Karena mustahil sekolah itu baik kalau tata kelola manajemennya tidak baik. Kemudian juga SDM harus hebat. Sumber daya manusia yang di sini dimaksud adalah guru-guru. Di sini disebut juga seleksi ketat dan lakukan pelatihan. Jadi seleksi ketat di sini sesuai dengan kemampuan, ataupun ijazahnya harus terus diseleksi dengan ketat, dengan baik. Kemudian kalau sudah diseleksi dengan baik, lakukan sebuah pelatihan-pelatihan dengan rutin. Apakah itu bulanan, apakah itu semester ataupun tahunan. Kemudian yang ketiga adalah di sini disampaikan juga pada saat itu mutu akan menghasilkan kepercayaan, keyakinan dan fanatisme. Nah, di sini kita sudah berbicara tentang mutu. Jadi kata Bapak Edi adalah mutu akan menghasilkan kepercayaan. Berarti sebuah mutu ataupun hasil daripada pembelajaran yang kita buat di sekolah kita tersebut akan menghasilkan sebuah kepercayaan kepada khalayak banyak, terkhusus kepada wali-wali siswa kita, ya kan? Keyakinan dan fanatisme. Kalau sudah yakin dia, maka dia akan fanatik. Dan dia tidak akan mau lagi berpindah keyakinan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang lain. Karena dia sudah timbul keyakinan dan akan dia cenderung kepada fanatik, ya. Kemudian juga di sini, ini Bapak Mulyana MPSI, ya, AZ ini. Sekarang dia sudah doktor. Kemarin itu saya ikuti media beliau. Bapak Mulyana AZ ini adalah kepala sekolah sebelum Pak Edi. Nah, tanggal 2 Maret dia menyampaikan kepada kami supaya sekolah maju, langkah yang harus dilakukan adalah 1, mencari siswa sebanyak-banyaknya
Yang kedua, menjual SPP harus setinggi-tingginya. Nah, ini berbicara tentang ekonomi, ya kan? Mencari siswa sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, menjual SPP harus setinggi-tingginya. Nah, terkesan kita dari dua kalimat ini memang sedikit agak arogan. Namun inilah faktanya memang. Supaya sekolah itu maju, langkah yang dilakukan memang itu. Mencari siswa sebanyak-banyaknya dan menjual SPP setinggi-tingginya. Kemudian juga beliau menyampaikan untuk mendukung yang dua ini, untuk mendukung dua kalimat di atas, yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas sekolah. Kita harus meningkatkan kualitas sekolah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kualitas sekolah? Lomba harus menang. Kalau kita ikut lomba, jangan kita menjadi sebagai peserta saja. Kita harus tekad berdarah-darah ketika latihan, kita harus menikmati hasil buah kemanisan ketika kita menang. Maka disebut di situ adalah lomba harus menang. Tidak boleh hanya pelengkap penderita ataupun sebagai peserta saja. Kemudian yang kedua adalah tingkat. Di sini luar biasa, tingkatkan pelayanan. Kemudian yang ketiga, lengkapi sarana prasarana. Kemudian yang keempat, gedung harus bertingkat. Nah, ini dia sampaikan beliau. Maka cenderung kalau di kota-kota besar, gedung sekolah mereka memang agak dia vertikal ke atas, tinggi dia. Kemudian tingkatkan marketing sekolah. Bagaimana cara meningkatkan marketing sekolah? Yang pertama, audiensi ke bupati. Ya kan, audiensi ke semua pihak, ke lembaga-lembaga yang mungkin ya menurut kita itu penting untuk kebaikan sekolah kita. Kenapa di sini disebut audiensi ke bupati? Ini terkait sebelum berangkat ke Surabaya ini harus beraudiensi ke bupati, minta pamit supaya dilepas oleh Bapak Bupati rombongan student exchange ke Surabaya, karena di situ adalah sangat itu akan mempengaruhi suasana kota tersebut, kata Bapak Mulyana masa itu. Kemudian juga dimuat di koran, ya kan, tingkatkan marketing itu dengan dimuat di koran, ya kan, dimuat di koran. Kemudian yang ketiga, pasang baliho, ya kan, pasang baliho besar dan letak di tempat yang strategis. Nah, itu adalah motivasi dan nasihat dari Bapak. Tadi dari pemaparan yang di atas adalah Bapak Edi Susanto, kemudian ini Bapak Mulyana. Ini terakhir Bapak Ibu, ini mungkin tidak pala saya jelaskan lagi. Ini ada 21 nasihat ataupun pesan-pesan baik yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita Bapak Ibu, dari Bapak Profesor Dr. Eng Imam Robandi. Ini yang pertama. Nasihat sang maestro Pak Prof. Imam Robandi, revolusi sekolah. Masa itu kami datang ke rumah beliau ke Surabaya itu tanggal 4 Maret 2017. Yang pertama, benahi penampilan. Ya kan? Yang kedua, pendapatan per kelas ataupun pendapatan per kelas harus 8,5 juta. Artinya 8,5 juta harus bisa dapat dari setiap kelas. Itu baru terpenuhi semuanya. Apakah itu bayar uang listriknya, bayar gaji gurunya dan lain sebagainya. Itu minimalnya, pendapatan per kelas harus minimalnya 8,5 juta. Kemudian yang ketiga, karena ini kemarin tuh berbicara tentang musaka, dia sampaikan kepada kita, pikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, ya kan? Pikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain. Kemudian juara saja tidak cukup. Masih banyak variabel-variabel lain untuk meningkatkan kepercayaan kepada wali siswa ataupun kepada masyarakat. Jadi kita tidak hanya kita juara pada sebuah event, kita variabel-variabel lain seperti pelayanan, mengayomi dan lain sebagainya, itu menjadi variabel-variabel X lainnya untuk meningkatkan kepercayaan sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita. Kemudian yang kelima, billboard, baliho pasang di tempat yang strategis dengan kalimat yang pendek. Kemudian yang keenam, lingkungan sekolah harus bersih, higienis, ya. Lingkungan sekolah harus bersih,
itu beliau sangat konsen kepada kebersihan sekolah. Kalau kata Prof. Imam Robandi itu masa itu adalah, kalau sekolah saja tidak bersih, bagaimana kita sebagai guru akan melayani anak-anak kita di sekolah itu, ya kan? Lingkungan sekolah kita harus betul-betul bersih supaya tingkat kepercayaan wali siswa kita itu semakin terus bertambah-tambah setiap harinya kepada sekolah itu sendiri. Kemudian di sini poin yang ketujuh adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, ini ngeri nih. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kemudian yang 8 adalah guru harus semua memiliki kepekaan ataupun rasa kepemilikan. Nah, ini selalu saya transfer ke rekan-rekan saya yang ada di SD Musaka, terus memotivasi mereka, kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, untuk kita selalu memiliki rasa kepemilikan terhadap sekolah kita. Karena saya selalu sampaikan bahwa satu orang saja yang menjadi masalah, maka kebaikan-kebaikan lain akan tidak berefek kepada wali siswa kita yang menilai dari segi keburukan yang satu tadi. Kemudian yang ke-9 adalah tidak ada barang ataupun jasa yang tidak laku. Yang ada adalah barang jasa dipasarkan secara salah. Nah, itu disampaikan beliau kepada kita masa itu. Saya seperti MIM TD Bolon tadi, tidak mungkin tidak laku sekolah MIM TD Bolon itu. Yang mungkin saja ya ini kita saja ataupun guru-gurunya yang salah memasarkan, ya kan? Ataupun strategi yang kurang tepat yang dilakukan rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ke-10 beliau sampaikan ikhtiar harus maksimal. Jadi kalau sudah ikhtiar maksimal, setelah itu fatawakkal 'alallah, ya kan? Kemudian yang ke-11 pahami strategi, ya kan? Strategi pemasaran ini khusus mungkin orang-orang marketing lah ya, marketing sekolah. Kemudian ini next, nasihat Prof. Imam Robandi yang ke-12 adalah sebagai guru benahi niat, ya kan? Benahi niat maksudnya di sini adalah ya sudah kita putuskan kita menjadi tenaga pendidik, ya kita harus memang betul-betul kita niatkan adalah kita wakafkan diri kita adalah memang betul-betul mentransfer knowledge, karakter, edukasi kepada anak-anak kita semua, ya kan? Maka kalau tidak dibenahi niatnya, maka kita akan capek. Lawan kita adalah diri kita sendiri ataupun hawa nafsu kita sendiri. Kemudian yang ke-13, orang tua kalau dikasih 1, dia kasih ke sekolah 4. Nah, maka dari itu libatkan orang tua untuk berbagai kegiatan. Nah, terbukti beberapa minggu yang lalu kita melaksanakan yang namanya kunjungan belajar. Nah, kalau kita libatkan orang tua, maka mereka sangat-sangat intens lah kepada kita, sangat diberi melebihi apa yang kita beri kepada mereka. Maka kita harus sering-sering melibatkan orang tua dalam promosi sekolah kita. Kemudian yang ke-14 disampaikan oleh Bapak Prof. Imam Robandi masa itu adalah depan sekolah harus sudah beres supaya pantas SPP itu naik. Nah, ini alhamdulillah sudah kita benahi. Dari kemarin kita juga sudah benahi. Kemudian ke-15 di kelas percontohan audio visual, TV LED, layar datar 60 inci, ya kan? Ini harus direalisasikan nih sepertinya tahun depan. Karena beliau itu bagaimana Pak dengan proyektor, nggak zaman lagi katanya, harus pakai layar datar katanya. Dalam hati saya ya
proyektor aja pun udah cukup lah nampaknya kan, kira-kira seperti itu. Karena membandingkan kita dengan kultur yang ada di Surabaya, tidak mungkin lah bisa kita langsung ATM 100% lah kan gitu. Jadi mana yang masih bisa kita manfaatkan itu mungkin belum lagi masih bisa lah kira-kira seperti itu. Kemudian yang di 16 beliau menyampaikan bahwa bersih semuanya, jadikan kelas percontohan supaya yang lain juga ngiri dan pantas SPP-nya mahal, ya kan. Jadi kalau udah mahal lah pula SPP kita, sekolah tidak nyaman, kotor, kamar mandi pun tidak standar, apa yang memantaskan SPP itu mahal? Kalau berbicara tentang mengajar mendidik, di sekolah negeri juga pasti mengajar dan mendidik. Kita harus memberikan nilai lebih terhadap sekolah kita lah, supaya ya memang pantas SPP itu mahal, kira-kira seperti itu disampaikan beliau. Kemudian poin yang ke-17 beliau sampaikan adalah revolusi seragam guru. Revolusi seragam guru-guru, seragam putih katun, harus berwibawa, parlente, rapi. Itu bagi yang laki-laki. Kepada yang perempuan cantik dan berdandan. Ini disampaikan beliau pada masa itu di rumah beliau. Kemudian anak-anak kainnya bagus, bermotif, motifnya jangan selera guru, harus selera anak-anak, ya kan? Itulah dia. Kemudian yang 18 disampaikan beliau, kecepatan akan mengalahkan kesempurnaan. Maka mulailah. Jadi kita itu selalu disampaikan itu di grup IRO pun, tagline yang selalu disampaikan Pak Imam Robandi itu, kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Kita tidak menunggu kesempurnaan baru kita melangkah, karena kita melangkahlah kita maka akan mencapai kesempurnaan. Maka mulailah. Kemudian yang ke-19, kantin, kanopi, perpus, ruko jualan depan harus dibongkar semuanya. Itu perilaku buruk katanya. Nah, alhamdulillah kantin kita bongkar, kanopi kita bongkar, perpus kita bongkar, ruko jualan yang belum kita bongkar. Alhamdulillah, pelan-pelan. Mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita lah. Tak mungkin bisa kita langsung 100% lah kita adopsi dari sana. Tapi beliau mengamati betul mana gambar depan sekolah katanya. Kita kirim ke beliau, ini bongkar, ini bongkar, ini bongkar. Mak, kita juga dihajar habis-habisan masa itu. Kemudian di sini ada pun yang ke-20, anak-anak mulai dari jam 7 sampai jam 12 tidak boleh makan apapun kecuali minum susu segar dan air putih. Ini udah sempat kita laksanakan, namun hari ini kita tidak istiqomah untuk itu, udah kembali lagi seperti biasa. Tidak kita lakukan minum susu segar ataupun air putih tersebut. Kemudian disampaikan beliau adalah 21, mohon omongan saya ini dipatuhi. Itu pesan beliau. Terakhir mungkin, inilah dia. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, saya akhiri mungkin materi ini sudah sampai pukul 21.17. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar hanya mengingatkan kajian yang lama Bapak Ibu. Karena tadi tak sempat membuat materi yang barulah untuk malam ini. Saya teringat bahwa masih adalah perlu kayaknya kita kaji ulang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan maupun kehilapan. Billahi bisabilil haq. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rudi Chandra Yolon sebagai kepala mungkin apa yang disampaikan banyak hal yang menjadi dorongan atau motivasi khususnya bagi kita kebetulan
Saya lihat di sini hadir bersama kita dari, apakah masih bergabung dari SD Muhammadiyah 5 Adian Brotan. Mungkin kita mintakanlah dari Ibu Kepala Sekolah untuk mungkin bisa merespon beliau masih bergabung ya. Siapa, Pak? Bahkan Bapak Ibu, Pak Sekretaris Majelis mungkin Ustaz Haris, ada yang mau di ini? Muallim Haris? Pak Imam, ini sambil di absen ini. Ini Hafizul Imam. Ya mungkin Bu Adinda dulu, Pak. Kalau enggak, Bu Yusri, Pak. oh ya, dipersilakan permintaan dari Pak Kepala Kalau Sekolah enggak, ini. Bu Saida. Nah, tidak bisa ditolak ini. Dan coba-coba menolak ya dari Kepala Sekolah ini. Persilakan Bu Adinda Asti Hairija. Ya, mungkin dari paparan Kepala Sekolah tadi khususnya di SD Muhammadiyah 1 Knopan, mana yang dalam pandangan Ibu kira-kira perlu ada penguatan atau ada peningkatan atau malah apakah menurut pandangan Ibu ada yang sudah dikerjakan atau malah belum ada yang dikerjakan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ketika melakukan student exchange ke Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Pada Bu Adinda dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Menurut saya perlahan kita sudah melihat perubahan yang dilakukan sejak Pak Rudi menduduki kursi kepala sekolah, istilahnya seperti itu, Pak. Kita sudah mulai berbenah sekolah, penataan sekolah yang baik, penataan sekolah yang bagus, enak dipandang, seperti itu. Dan insya Allah ke depannya kita akan terus berbenah, mudah-mudahan. Ya, untuk student exchange tentang promosi sekolah, saya rasa juga benar sekali dari 21 poin itu ada beberapa tentang promosi sekolah yang memang harus terus kita tingkatkan. Bukan hanya tugas kepala sekolah, tetapi juga tugas semua guru ataupun warga sekolah, supaya memang lebih cepat naik gitu kan Pak promosinya. Semoga itu bisa berjalan dengan baik. Saya itu saja kalau pertanyaan Pak, itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Bu, sedikit Bu Adinda, mungkin Pak. tadi disinggung-singgung juga masalah SPP. Nah, berkaitan kepantasan. Kira-kira kalau mau dinaikkan lawang sekolah SD Muhammadiyah 1, berapa yang pantas? Kalau bicara Tadi katanya nominalnya ya. Iya. Nominalnya, kalau tadi Pak Rudi sampaikan semakin mahal semakin baik gitu. Jadi jual lah semahal-mahalnya.
Ah, 500. Berapa? Bu Adinda berapa? kalau seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, semakin mahal semakin lebih bagus ya. Kalau bisa lebih mahal atau kalau bisa kita lah paling tinggi untuk SKPSD di Labura. Ini Kalau ada yang lebih tinggi kita harus lebih tinggi, Pak. Kalau untuk bicara nominal kan relatif ya Pak. Ada sekolah yang mempunyai nominal yang macam-macam tergantung fasilitas yang dimiliki oleh sekolahnya. Nah, kalau itu kita harus lebih tinggi. Siap, siap. Insya Allah kita akan eksekusi, Bu. Ya, amin. Dan kita harus juga Pak Mr. B. mempersiapkan lah. Baik Pak, saya terutama siap Pak, siap mengikuti perintah untuk kita lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih, Bu. Persilakan, dokter. Dokter Rifan, persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, yang pertama apresiasi kepada Pak Rudi. Luar biasa pesan-pesan yang dirangkum ya Pak, dari pengalaman langsung bertemu dengan orang-orang hebat. Kemudian saya ini Pak sangat tertarik sebenarnya dengan ada salah satu konsep yang disampaikan dari pesan-pesan Prof. Imam Robandi tadi. Kenapa saya sangat tertarik? Karena ketika kuliah, kalau saya nggak salah, itu tahun 2014, saya temukan konsep itu. Jadi saya baca buku, ya, yang menyebutkan itu Panji Pragiwaksono, yang tadi Bapak sebutkan bahwa sedikit lebih beda, jauh lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik, gitu. Nah, jadi saya juga beberapa kali coba memahami konsep tersebut sampai akhirnya Panji Pragiwaksono itu menjelaskan tentang konsep tersebut di dalam salah satu stand up komedi spesialnya. Jadi mungkin saya mau kasih gambaran sedikit supaya teman-teman, baik itu pengajar di SD Musaka, kemudian di SMP Ahmad Dahlan, ataupun teman-teman di amal usaha lainnya yang di bidang pendidikan bisa mencoba untuk mempraktekkan konsep ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, yang di telinga Pak Rudi itu sekarang ya, itu ada headphone ya Pak, benar ya? Ada headphone. Nah, itu berwarna putih. Jadi Pak, saya langsung teringat tadi Pak, gitu Bapak sebut konsep itu dan saya lihat headphone Bapak warna putih, saya langsung teringat tentang materi yang Panji Pragiwaksono sampaikan. Jadi konsep sedikit lebih beda itu jauh lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik adalah yang di telinga Bapak itu. Kenapa? Karena pada saat itu ada banyak sekali alat pemutar musik ya. Mungkin zaman dulu ya, kalau yang seumuran sama saya mungkin kenal namanya Walkman. Ya, Walkman itu masih pakai kaset. Iya, ya, Walkman. Kaset pakai ya kaset. Ya kalau ada yang nggak tahu nanti di searching ya. Kasetnya diputar dulu, kalau mau lagu tertentu diputar biasanya pakai pensil atau pakai pulpen. Ya, itu diputar, dimasukkan. Tapi ketika itu Apple itu mengeluarkan perangkat pemutar musiknya yang kecil, yaitu iPod. Dan mereka itu berani buat kabelnya untuk pertama kali mereka buat warna putih. Jadi kabel headphone warna putih itu yang pertama mengeluarkan itu adalah Apple. Kenapa? Karena itu tadi, mereka tidak menjual bahwa alat pemutar musik kami ini disertai dengan alat pendengarnya, yaitu headphone itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Enggak, mereka enggak jual itu. Mereka jual bahwa punya kami ini beda gitu. Supaya apa? Supaya orang kalau di jalan lagi pakai itu yang warna putih, orang tahu ya zaman itu bahwa itu adalah produk dari Apple gitu, iPod ya, bukan Walkman atau alat pemutar musik dari Cina yang mereknya macam-macam ya, Cengcong apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita bandingkan sama sekarang ya, beberapa hari ini luar biasa ya, kalau ada yang ikut medsos terutama di YouTube dan di TikTok,
itu luar biasa. Ada ucapan yang paling terkenal. Ya sekarang lagi viral, salam dari Binjai. Kalau ada yang lihat ya, di Reels juga mungkin muncul ya, Reels Instagram. Ya kenapa itu terkenal? Karena si anak ini beda dari yang lain ya. Orang lain menunjukkan kehebatannya untuk boxing ya atau tinju ataupun mixed martial art itu biasanya di ruang latihan gitu yang bagus ya atau uji tanding. Tapi kalau si anak yang dari Binjai ini ya, dia itu menunjukkan keahliannya dengan cara merubuhkan pohon pisang. Jadi pohon pisangnya itu dipukul-pukul aja sampai pohon pisangnya patah jatuh. Ya, dan itu beda dari yang lain. Dan akhirnya apa? Dia viral. Nah, kemudian yang saya pikirkan adalah sekarang ya kita di amal usaha harus memikirkan apa sih yang beda dari orang lain yang bisa membuat branding sekolah kita itu naik. Ya. Jadi kalau misalnya yang terpikir di saya, kalau sekolah lain itu brandingnya dengan tahfiznya, kita nggak bisa lawan itu gitu. Dengan berusaha untuk membuat tahfiz kita lebih baik di sekolah gitu. Kenapa? Karena itu tadi konsepnya bahwa meskipun kita nanti tahfiznya lebih baik dari mereka yang di sana gitu ya, belum tentu juga branding kita naik. Kenapa? Karena mereka udah duluan. Tapi kita misalnya kita tampilkan yang beda yang belum dimiliki siapapun, percayalah itu luar biasa nanti brandingnya. Ya, misalnya bilang aja ya, sekarang kan lagi heboh tuh kalau misalnya kita lihat yang ya guru-guru pegawai gitu ya, karena mereka ikut di akun Belajar ID, kemudian ikut di Kemendikbud, mereka itu rata-rata gunakan platform Google ya, gitu. Platform Google sebagai alat bantu untuk pembelajaran daringnya. Sementara kalau kita lihat di Ahmad Dahlan tuh sudah lama sekali menggunakan Microsoft Office, Microsoft 365 ya, Microsoft 365 ya. Ya. Microsoft 365 gitulah. Nah, sudah lama sekali tapi mungkin brandingnya belum ini. Bisa aja kita branding kan gitu. Kami beda loh. Kalau orang lain pakai Google, kami pakai Microsoft 365 gitu. Kenapa kami pakai Microsoft 365? Ya, banyak yang bisa kita jual dari sana. Ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kita belajar dari dari tempat yang pendidikannya paling baik di Finlandia ya, yang pendidikannya paling baik di Finlandia, itu mereka di sana juga banyak beda dalam berbagai hal, termasuk penataan ruang kelas ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru punya kesempatan untuk searching di internet, itu coba cari best school in Finlandia, di gambarnya aja, coba lihat ruang kelasnya. Itu sangat berbeda penataan ruang kelasnya dengan penataan ruang kelas yang ada di kita. Dan satu lagi, ya kalau ada kesempatan, ya saya ini punya 2 buku. Jadi kalau memang Bapak Ibu guru tertarik ya untuk mempelajari beberapa konsep lanjutan yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, misalnya bagaimana berinovasi di dalam ruang kelas, kemudian ya bagaimana menciptakan pelajaran menyenangkan. Mungkin saya rekomendasi Bapak Ibu guru bisa kulik buku ini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nah ini, ya kelihatan ya judulnya Quantum Learning. Ya kebetulan saya punya 2 ini. Jadi kalau ada yang mau pinjam, silakan kontak, ini boleh saya pinjamkan ya, daripada dia bertengger cuman di rak buku ya. Kenapa? Karena di buku ini diajarkan bagaimana sih sebenarnya kita itu harus belajar dan cara-cara apa yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran itu menjadi menarik, menyenangkan dan lebih mudah ditangkap oleh siapapun, seperti itu. Mungkin itu saja Pak ya, mungkin mohon maaf agak sedikit panjang, cuma tadi saya sangat tertarik dengan konsep itu bahwa sedikit lebih beda itu jauh lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas sharingnya ya. Ya mungkin mudah-mudahan yang bergabung bisa mendengar dengan baik lah apa yang disampaikan dari Pak Rudi, dari Dr. Iban, dan juga mungkin dari ayat-ayat suci yang dibacakan tadi. Satu 33. Baik, mungkin
Kalau tidak ada, kita persilakan dari Ustaz Rudi sebagai closing statement. Ustaz Rudi, persilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, adapun materi yang tadi saya sampaikan adalah bahwa memang sebagai closing statement mungkin saya masih terngiang-ngiang disampaikan oleh Bapak pemateri kita juga, pemateri kita yang berteman dengan Pak Ilyas, yang orang Labusel itu. Siapa nama Bapak itu? Pak Doktor juga itu Bapak itu. Hasan Basri. Pak Hasan Basri. Jadi dengan best practice yang disampaikan oleh Bapak Edi dan Pak Mulyana dan Pak Prof Imam Robandi yang saya sampaikan tadi adalah sebuah kesimpulan kita tarik bahwa disampaikan Pak Hasan Basri itu, guru yang berhenti belajar maka berhentilah mengajar, ya kan? Ini kalimat ini agak sedikit memang menyelentik kita, namun saya pikir-pikir sebelum tidur memang betul-betul mujarab ini nasihat saya pikir. Jadi untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah mewakafkan dirinya sebagai tenaga pendidik, mari terus kita menggali, mari kita terus belajar, mari terus kita membaca, mari terus kita upgrade diri kita untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang terus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Untuk itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, hadirin jamaah KDSM lah ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan. Yang muda tak mungkin mengajari yang tua, ya kan? Ini hanya sekedar sharing, ini sekedar mengingatkan watawasau bil haq watawasau bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah berkenan ya, sebagaimana di pengantar beliau sampaikan, walaupun pemberitahuan atau istilah beliau menunjukkannya baru tadi daripada itu berhadir di tengah-tengah kita ini dari Majelis Tikdasmen yang membawahi Amalus Pendidikan Muhammadiyah Kecabangan Eknopan. Mungkin ini perlu kita kan ya. Nah, jadi ya, ide-ide ini cepat harus kita tuangkan dalam bentuk perencanaan dan bentuk program, sehingga yang disebutkan tadi kecepatan bisa mengalahkan kesempurnaan. Dan bagian dari pemasaran tadi kita beda sedikit lebih baik daripada lebih baik sedikit. Nah ini jadi penting, jadi menguras pemikiran kita nanti, mencari ide-ide yang terpenting bagaimana semua unit kita ini bisa berkolaborasi, saling saling memenuhi, melengkapi titik-titik yang perlu kita benahi bersama. Terima kasih seluruhnya. Insya Allah kita sedang mengupayakan nanti di minggu KDSM yang 4 ke 35 bersama dengan
calon profesor yaitu Dr. Ahmad Qorib, Dekan Fakultas Pendidikan SMP Madaran, yaitu informasi tentang peran sosial agama-agama. Itu sekedar informasi, namun nanti kalaupun tidak bersedia kita akan carikan narasumber yang bisa mengisi kegiatan kita ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Jazakallahu Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laudin Nur.